Jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua, pengurus dan para asatidzah juga jamaah Masjid Al Istiqomah yang alhamdulillah tetap istiqomah ya, ketemu kita selepas Ramadan, selepas Syawal. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu bulan Syawal juga, ibadah-ibadah di bulan Syawal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita di bulan Dzulqa'dah, awal dari bulan haram. Jadi pahala kebaikan dilipatkan, dosa ya pengennya nggak dilipat gandakan ya. Berat tuh nyampeinnya gitu kan ya. Karena kalau dosa yang kita lakukan saja dibalas azabnya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita dah tak sanggup. Sesuai dengan balasannya saja kita nggak sanggup. Makanya kita bermohon supaya diampuni selalu dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus catatan-catatan salah dosanya kita. Betul nggak Bu? Ya, nggak kebayang kalau dosa yang dilipat gandakan akibatnya. Ya kan? Kemudian apalagi pelipat gandaannya misalnya naudzubillahi min dzalik diikuti oleh para follower kita. Ya, itu naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk di sini tidak ada yang memiliki dosa jariah. Ya. Dan jikalau ada dosa-dosa kita, mudah-mudahan diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka di bulan Dzulqa'dah ini Bu, ya banyak-banyak kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal soleh kita bisa langsung sama Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah nawafil sunnah ya, atau amal-amal yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang-orang yang di sekitaran kita, misalnya tetangga kita, saudara kita, kolega kita, begitu ya Bu ya. Karena Masya Allah, Islam itu ternyata dalam Al-Quran, Masya Allah, dalam masalah yang sangat ringan sekali, perkara yang mudah kita bahas itu perkara yang mudah ya Bu, sepele bahasanya ya, itu Masya Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Contoh seperti yang akan kita bahas ini Bu, judulnya surat apa Bu? Al-Ma'un ya. Apa artinya Al-Ma'un Bu? Al-Ma'un itu kalau kita lihat ya tafsirannya para ulama, mereka mengatakan bahwa Al-Ma'un itu adalah barang-barang yang remeh-temeh. Remeh-temeh maksudnya apa? Perkara-perkara atau barang-barang yang kita punya dalam kehidupan rumah tangga kita, ya kan? Yang misalnya ya seperti apa sih contohnya remeh-temeh itu gitu ya? Kayak sapu, kayak pengki, cangkul, Bu ya, pisau, garam di dapur, gitu. Ya, itu kan perkara-perkara yang bahasa kita bilang remeh-temeh ya Bu. Kita nggak ngomongin mobil loh ya. Kita nggak ngomongin mobil, nggak ngomongin onta, ya kan?
nggak ngomongin kuda ya. Ini perkara-perkara yang remeh-temeh itu al-maun ya. Itu dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dengan indah sekali di dalam Al-Qur'an, dan ini suratnya saya yakin ibu-ibu pasti sudah hafal semuanya. Betul apa betul? Ya, betul lah, insya Allah lah ya. 1 sampai 7 termasuk surat yang pendek, betul ya Bu ya? Yang favorit kita, pokoknya di mana ada kata pendek pada surat Al-Quran itu pasti kita favorit ya Bu ya. Dan insya Allah gitu ya, ini sering juga kita baca. Ibu-ibu jadi nanti kalau baca surat Al-Maun dipakai buat sholat, ibu ingat ya hari ini. Ya, ingat hari ini kita ngebahasnya, kita ya mempelajarinya, kita memaknainya bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan nanti kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu bisa kita amalkan untuk diri kita, apalagi kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti kita keluar dari sini ya khatam, hafal kita surat Al-Maun, bukan hanya hafal di lisan saja, tetapi betul-betul apa Bu, di dalam hati dan berupaya untuk mengamalkannya. Masya Allah, itu nanti akan menjadi pribadi muslim yang sangat indah sekali. Gitu ya. 1 sampai 7 ya ayat surat Al-Maun. Ya. Turunnya di Makkah Bu, dikatakan surat Makiyah. Kalau sudah surat Makiyah ibu-ibu insya Allah paham semuanya ya. Turunnya di Mekah berarti Ustazah yang ketika Rasulullah SAW belum berhijrah ke Madinah. Ya, itu surat Al-Maun. Perhatikan awalnya. Jangan awalin dulu deh, kita asbabun nuzul dulu, ya kan? Ibu-ibu ketemu semuanya ya, buka Qur'annya ya Bu ya, buka Qur'annya, kemudian kita lihat ya surat ini turunnya seperti apa, ada sebab turunnya, begitu ya Bu ya. Kalau ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat ini turun berkenaan dengan siapa? Yang dimaksud siapa? Begitu ya Bu ya. Maka pada tafsir yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili di sini dikatakan, ya Ibnu Abbas berkata ayat ini turun mengenai Ash bin Wa'il As-Sahmi. Kemudian As-Sa'di berkata ayat ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Ibu kenal Walid bin Mughirah? Ya, kalau Khalid bin Walid kenal, Walid bin Mughirah nggak kenal. Itu bapaknya Khalid bin Walid. Ya. Jadi kalau Khalid bin Walid orang kafir dulu jadi pemimpin pasukan Quraisy, ya kan? Ketika perang Uhud masih memerangi orang Muslim, ya. Kemudian beliau masuk Islam, ya, berubah dari tadinya menjadi panglima perang kafir menjadi panglima perang Muslim. Itu Khalid bin Walid sampai dapat julukan apa Bu? Pedangnya Allah, ya kan? Yaitu Khalid bin Walid. Kemudian yang dimaksud di sini Walidnya, Walid bin Mughirah itu bapaknya. Ya, dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal, ya, dan juga Abu Lahab. Ya, jadi mereka kroni-kroni yang dimaksud itu adalah orang-orang kafir Quraisy, ya, karena memang kondisinya masih di Mekah. Apa yang dialami oleh Abu Jahal ketika itu? Abu Jahal dia punya dulu pernah ada anak yatim diasuh sama dia. Kemudian anak yatim itu udah keluar dari rumahnya. Ketika datang ke rumah dia
minta hartanya itu dihardik atau dibentak, disia-siakan sama Abu Jahal. Begitu kurang lebih. Nah, ceritanya juga hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Begitu juga dengan ya Abu Sofyan. Jadi kalau menurut Ibnu Jurayj ya, ayat ini turun mengenai Abu Sofyan. Dia sukanya melakukan melakukan pesta gitu untuk rumahnya sendiri ya. Jadi dia setiap seminggu sekali tuh menyembelih onta loh Bu, onta. Seminggu sekali gitu ya. Tetapi itu untuk dia dan keluarganya saja. Tetapi kalau ada tetangganya yang miskin datang kepada dia untuk meminta bagian dari daging onta itu dia marah-marah, gitu, dibentak, nggak dikasih. Itu pelitnya Abu Sofyan tuh begitu. Ya, kemarin saya cerita sama ibu-ibu begini, Bu, hamba itu ada dua, hamba Allah atau hamba dunia. Ya kan ya? Hamba itu ada dua. Hamba, ini kita cerita aja ya, bukan status orang ya. Tapi kalau ya ada hamba Allah, ya mau dia statusnya budak atau orang merdeka gitu kan ya. Kalau dia memang ya bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hamba dunia. Hamba dunia itu siapa? Biar kata dia bilang mukmin tapi ya dia lupa keimanannya, diperbudak dengan dunia, itu masuk kategori hamba dunia. Ya kira-kira kita ada di mana ini? Naudzubillah min dzalik, jangan sampai yang kedua ya. Sewajarnya saja sama dunia. Walaupun punya harta banyak tapi kita tidak tidak dihambakan oleh dunia kita. Ini sedikit orang yang seperti itu, Bu. Ya, nanti buktinya itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, maka bulan Dzulhijjah itu bulan kedua haram ya Bu ya. Habis Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Bakal tampak mana yang hamba Allah, mana yang hamba dunia, begitu. Orang yang hambanya Allah Subhanahu wa taala, ibadullah, pasti dia akan mudah mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Enggak ada susah, karena itu bukti bahwa dia lebih mencintai Allah ketimbang hartanya. Tapi kalau orang yang mencintai hartanya, ya dia akan cari dalil untuk menyelamatkan hartanya. Betul Bu? Ya, segala macam dalil dia pakai untuk tidak mengeluarkan hartanya, untuk tidak berkurban. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini nggak bisa dicontohkan satu persatu, pokoknya ibu kita sama-sama tahu lah judulnya begitu. Ya, maka hamba dunia itu bakal kelihatan ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling berat itu bagi orang bakhil adalah ibadah yang ada hubungannya dengan harta. Betul Bu? Ya kan? Bagi orang bakhil ya. Nah, orang bakhil itu kecenderungannya pasti nanti akan diperbudak dengan dunia, begitu. Disitulah ya tipis sekali antara gitu kan ya, dia mengaku cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan dunianya. Begitu kurang lebih. Jadi kalau kita baca ayat ini ya, kemudian kita tadi membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu ya, orang yang mendustakan agama Allah? Yang dimaksud orang yang mendustakan agama Allah ini adalah orang-orang kafir yang tadi disebut. Ya, inilah Bu sopannya Al-Qur'an sama kita tuh begitu. Ya kan? Sopannya Al-Qur'an itu selalu ketika menceritakan sesuatu itu pasti ada sebabnya. Ada karena faktor si A dia bersikap seperti ini. Dan ditunjukkanlah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu menjadi pelajaran buat kita orang mukmin. Ya, maka kalau kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kebayang tuh muka-muka orang kafir itu, tapi belum pernah ketemu Ustazah. Jadi nggak lihat mukanya seperti apa, paling nggak ceritanya ya, paling nggak kita lari di masa itu. Oh, ini
tentang siapa Bu? Tadi yang disebutkan orang-orang kafir itu termasuk a'immahnya orang kafir, pemimpin-pemimpinnya orang kafir, gitu ya, imam-imamnya orang kafir. Jadi, oh bukan saya insya Allah. Maka jangan sampai kita ngikutin gitu, mencontoh mereka, jangan sampai. Karena sifatnya orang mukmin tidak begitu, ya. Sifat orang mukmin itu yang diharapkan oleh Al-Qur'an dan yang digambarkan dalam Al-Qur'an tidak begitu. Ya, tidak bakhil, tidak begini, tidak begitu. Jadi ini ceritanya tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ingat ya Bu, orang apa Bu? Kafir dan munafik. Mudah-mudahan bukan kita. Ya, bukan kita. Kemudian ayat 4-nya di asbabun nuzulnya, ayat 4-nya bunyinya apa Bu? Fawailul lil musallin, gitu ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang musallin, sholat. Ini kan nggak boleh kita berhenti di situ saja, nanti bisa salah paham. Sulit banget, susah banget jadi orang Islam. Masa sholat dimasukkan ke dalam neraka gitu. Sementara yang sebelah propagandanya yang penting iman sama bapaknya udah masuk surga aja, kan gitu ya. Ya enakan sebelah sana gitu ya. Nah, kita udah iman, sholat belum tentu masih diancam fawailul lil musallin. Nah, itu kalau kita hanya berhenti di situ saja dan nggak ngerti maksud dari ayat ini. Ya, maka harus dilanjutkan. Di atas ayat 4 ada tanda apa Bu itu? Lam alif, ya. Kalau dalam ilmu tajwid lam alif itu tanda wasal. Dilanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada tanda lam alif lagi kan Bu? Alladzina hum yuraun. Tanda lam alif lagi kan? Wa yamna'unal ma'un. Sampai di situ, sampai selesai. Ya, kalau kita lihat asbabun nuzulnya, Ibnu Munzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat fawailul lil musallin. Dia berkata, ayat ini turun mengenai kaum munafik. Nah ya, Masya Allah, bukan kita lagi. Alhamdulillah. Oh, itu untuk orang-orang munafik. Iya, orang munafik yang bagaimana? Ini sifatnya orang munafik. Tidak ngomongin sifat orang mukmin. Ya Bu ya. Bagaimana dia orang munafik yang memamerkan atau riak ketika dia mengerjakan sholat. Jadi orang-orang munafik zaman dulu Bu, di masanya Rasulullah SAW, dia nggak berani ya menampakkan kekufurannya, nggak berani menampakkan kekafirannya, gitu ya. Dia pura-pura Islam, pura-pura mukmin. Maka supaya kepura-puraan keimanannya itu dilihat oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW dan ditampakkan kepada Nabi Muhammad, maka kalau waktunya sholat yang terang, begitu Bu. Sholat terang itu sholat apa aja Bu? Zuhur, asar, ya. Itu mereka rajin, terlihat sholat, ya, biar eksis, gitu kan? Ya. Tapi ketika sholat yang gelap, Bu, sudah mulai gelap itu ya, maghrib, ya maghrib masih agak remang-remang lah gitu ya. Udah isya, udah subuh, itu udah nggak kelihatan mereka, begitu. Itu orang munafik. Ya zaman sekarang bukan matahari yang menampakkan amal soleh kita, blitz kamera, ya, media sosial kita, betul tak Bu? Ya, nah, tapi tenang Bu, itu bukan kita. Siapa tadi? Orang munafik. Masya Allah, sopan banget Al-Quran Bu ya. Bukan sifatnya orang mukmin, tapi sifatnya siapa Bu? Orang munafik. Kan di sini nggak ada orang munafik, nggak ada kan Bu? Nggak ada. Ya, Masya Allah nggak ada. Ya, Masya Allah.
Insya Allah tidak ada. Orang kita benar-benar iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu. Adapun kalau misalnya kita tampak atau kita posting, ya aktivitas kita niatnya supaya orang lain termotivasi, mudah-mudahan begitu. Tinggal kita tata aja hati kita. Betul apa betul Bu? Ya kita tata aja hati kita. Kenapa? Karena ternyata di media sosial itu kalau tidak dipenuhi dengan kebaikan, yang memenuhi juga keburukan. Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Betul apa betul Bu? Sementara dari anak kecil, bahkan bayi, benar ya Bu? Bayi sudah dipegangin handphone sama emaknya, ya di bawah umur. Padahal harusnya handphone itu dikasih anak usia atau udah usia 15 tahun, 17 tahun. Betul gak Bu? Siapa di sini yang gak kasih anaknya handphone usia SD? Gak ada. Ya jangankan SD Ustazah, TK aja udah dikasih. Jangankan TK, bayi aja udah dikasih. Bayangkan kalau media sosial tidak ada kebaikan di sana yang dikonsumsi oleh generasi-generasi anak-anak kita dan sebagainya adalah hal-hal keburukan saja, ya. Tapi suka begini, tapi Bu kalau saya posting yang baik, edukasi, itu tidak ada yang minat, tidak ada yang lihat. Itulah jihadnya kita di situ, betul ya Bu ya. Karena memang selalu begitu, kemaksiatan itu ya adalah lawannya kebaikan, ya. Sama kayak kita sekarang, antara kita duduk di sini atau kita ya entahlah kemana-mana di luar sana, enggak tahu ya kan Bu ya. Selalu ada pilihan, begitu kan ya. Kita mau duduk di sini atau mau duduk di tempat nonton bioskop mungkin, kan bisa saja ya. Masih pagi ya, belum buka ya. Enggak jadi dilanjutin deh contohnya. Jangan ya, apa aja deh. Tapi enggak semua yang di mall itu buruk ya Bu ya. Orang belanja ke mall kan enggak masalah kan ya. Niatnya, lagi-lagi niatnya ya. Oke. Itu dua asbabun nuzulnya ya Bu ya. Sekarang kita masuk di tadabbur ayatnya. Kalimat Allah itu luar biasa. Tadi sudah disampaikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lembut banget kalimatnya. Iya. Bahkan kita yang nggak ngerti bahasa Arab aja, mungkin di antara ibu-ibu nggak ngerti bahasa Arab itu merasakan, ya semuanya nggak ngerti, ya kan? Merasakan keindahan ya, kelembutan Allah gitu ya. Kamu tahukah kamu gitu? Ya, siapa sih orang yang mendustakan agama itu gitu? Enggak langsung nunjuk-nunjuk muka orang tuh enggak. Ya, Allah enggak begitu. Tapi Allah itu memberikan kayak suatu pertanyaan sebenarnya, tapi pertanyaan ini sebenarnya itu untuk menarik perhatian kita. Kayak gini loh Bu, kalau kita memulai pertanyaan dengan kalimat apa kabar ibu-ibu? Pasti kan ibu-ibu ya kan merhatiin ya, ditanya kabar saya gitu kan. Tapi kalau ya datar aja, ngomong aja gitu kan, itu kadang-kadang nggak merhatiin. Betul ya Bu? Nah ini Allah memberikan pertanyaan untuk mengalihkan perhatian kepada kita semuanya, supaya nanti kalimat-kalimat berikutnya gitu ya, itu menjadi perhatian dan fokusnya kita. Dengan pertanyaan yang orang yang mendustakan agama. Kamu tahu gak sih orang yang mendustakan agama tuh kayak gimana? Ya kan, kalau mau dijawab kayak gimana tuh? Bahasa kita kan gitu kan ya. Kayak gimana tuh gitu kan. Ya. Kemudian Allah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim itu kayak gimana Bu? Gitu kira-kira, ya kan? Atau kadang-kadang gini, mohon maaf, kalau menghardik itu bisa dengan lisan, tapi juga bisa dengan tatapan. Nah,
ya kan? Ya, nah terkadang ada saja orang-orang yang mohon maaf sombong hatinya, merasa ya kan, merasa dia lebih hebat ya. Kalau ketemu sama orang-orang yang lemah, ketemu sama orang-orang miskin, ketemu sama anak-anak yatim yang mereka berkurangan gitu ya, kita ngerasa kayak sana ada deket apa sih? Ada yang kayak gitu, Bu? Ya, kalau di sini nggak ada, ya kan, di luar mungkin ada, ya kan? Nah, kalau boleh memasukkan kategori menghardi itu bukan hanya sekedar membentak, ya, tetapi kita berlaku yang menyinggung perasaannya, seolah-olah itu, ya, dia dihina dengan tatapan dan perbuatan kita. Itu juga termasuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Ya, termasuk kategori enggak? Termasuk. Ya, karena bahasa menghardik itu nanti ditafsirkannya itu bervariatif, Bu, banyak. Bukan hanya membentak, bukan hanya menghalau dengan tenaga, begitu ya, Bu ya. Tetapi dengan perbuatan dan tingkah laku kita yang menyakiti perasaannya secara langsung, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maksudnya tidak memberikan motivasi, ya, atau udah jangan diperhatiin. Ada ya kayak gitu tuh. Kalau kita ngaji kan kita selalu dimotivasi untuk hayo Bu, banyakin infak, hayo Bu, perhatikan tetangganya, ada nggak yang kelaparan, ada nggak yang nggak bisa makan gitu ya. Saya Bu belum makan di Abuba sebulan gitu. Bukan kategori itu gitu ya. Bukan kategori itu. Yang benar-benar lapar, tungkunya nggak nyala begitu. Karena kalau zaman sekarang itu kan orang susah itu bukan karena nggak bisa makan dia, ya kan? Nggak bisa beli handphone susah, ya kan? Nggak bisa beli handphone gitu ya. Handphone apa? Handphone iPhone 16 Pro Max susah. Masya Allah. Nggak bisa ngopi di kafe susah, ya kan Bu? Zaman sekarang itu kan begitu ya. Maka orang-orang yang seperti ini karena merasa susah, dia kadang-kadang datang untuk pinjem duit, bergaya seolah-olah dia Bu, kesusahan yang sangat-sangat susah. Pinjem duit dong, ya kan? Aku lagi butuh nih, pinjem apa? Gitu ya. Ya Allah, pas minjemnya tuh kayak benar-benar sampai kita mau nanya buat apa gitu ya, itu nggak tega. Karena mimiknya betul-betul ya kan menyedihkan dan menyusahkan. Betul apa betul itu, Bu? Ya karena kita saking saake gitu ya. Saake itu apa, Bu? Kesian ya, saking mesake. Ya, saking kesiannya gitu. Tanpa ditanya apa kebutuhannya, hajatnya apa gitu ya, udah dikasih aja. Tiba-tiba besoknya pamer gitu kan statusnya. Ya Allah, ternyata butuh untuk jalan-jalan, butuh untuk beli tas baru, butuh untuk apa, Bu? Ya beli handphone baru. Enggak begitu maksudnya, Bu. Ya, Ibu kalau ada orang datang begitu ya, jual kesedihan, Ibu cuekin nggak apa-apa. Ya, kalau Ibu nggak usah kasih dia, ini nggak apa-apa nih, ya kan? Nggak usah kasih dia, orang dia mau pinjam duit mau buat beli handphone iPhone 16 Pro Max, kita aja nggak punya. Kadang-kadang begitu loh, Bu. Yang dipinjemin duit itu lebih sederhana daripada yang minjem, betul apa betul? Ya. Nah, itu nggak begitu, nggak apa-apa itu kalau nggak dikasih. Yang
nggak boleh kita menolak itu adalah ketika ada saudara muslim kita atau tetangga kita, baik dia muslim ataupun tidak muslim, ya, dia betul-betul tempat beras, kalau orang Jawa bilang pendaringan, tempat beras kita emang nggak ada ya, iya rice box-nya, ya. Udah itu ember tempat ininya lah ya, tempat berasnya benar-benar nggak ada, ya, dia nggak punya uang untuk beli beras, nggak punya uang untuk masak untuk anak-anaknya, itu Bu wajib untuk kita bantu, begitu, ya. Anaknya di rumah sakit mau keluar nggak punya biaya, itu wajib untuk kita bantu. Anaknya mau masuk sekolah nggak punya duit, nggak punya biaya untuk masukin sekolah, itu wajib kita bantu. Begitu. Iya, itu yang wajib kita bantu. Dan kalau kita punya, jangan kalau bisa Bu, bukan kalau bisa, kalau memang punya jangan sekali-kali menolak. Ya, Ibu, orang datang kepada kita dengan kesusahannya, dengan kepayahannya, ya, itu bisa menjadi rizki buat kita. Kok bisa jadi rizki Ustazah? Bisa, ya, karena kalau ada orang pinjem sama kita, Bu, pinjem duit berapa? 1 juta. Untuk apa? Untuk nyekolahin anak saya masuk sini harus 1 juta. Duit saya ndak ada. Duit saya itu, ya, dipakai buat makan keluarga saya udah habis, nggak punya tabungan sama sekali. Ibu pinjemin itu 1 juta, maka 1 juta itu Bu, berapa lama dia pinjem? Setahun kah? 2 tahun kah? Selama setahun atau sampai 2 tahun itu, Ibu setiap hari dicatat oleh malaikat mendapatkan pahala sedekah 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta setiap hari, Bu. Setiap hari. Itulah Bu, pahala orang yang ngasih hutangan. Kalau kita mau sedekah 1 juta ya kali, kadang-kadang kan masih mikir-mikir itu kan. Wong kalau infak muter aja dicari ya, yang merah disembunyiin gitu kan ya. Yang biru-biru masih juga suka disembunyiin gitu kan. Terus yang mana yang mau dimasukin gitu. Ya. Itu orang berhutang itu begitu, orang kasih hutangan itu begitu. Ya. Kalau misalnya dia kasih Bu, saya 1 tahun nanti saya balikin ya Bu, biar saya nyelengin dulu untuk nabung dulu untuk balikin uang Ibu gitu. Tahun 2024 dia hutang, 2025 harusnya dia bayar, ternyata pas kita tagih, Bu, ini sebenarnya uangnya ada, tapi pas saya kena musibah misalnya, ya kan, ada kena musibah, istrinya sakit, uangnya boleh nggak Bu saya pakai untuk berobat istri dulu? Oh boleh Pak, silahkan. Nih, begitu Ibu boleh silahkan, nanti tahun 2026 ya Bu, insya Allah saya ganti, betul kan ya? Itu tahun 2025 Ibu dihitungnya bukan sedekah 1 juta lagi, sama malaikat tuh dilipat gandakan jadi sedekah 2 juta setiap hari menuju 2026. Masya Allah, enak kan Bu? Makanya Ibu tuh harus punya, kalau bisa gitu ya. Kalau kita kan biasanya kalau ketemu sama orang-orang yang gitu ya, berada tuh sukanya duitnya tuh taruh ada di deposito, ada di sukuk, ada di mana lagi Bu? Ibu duitnya ada di mana lagi? Maka Bu gitu ya, mau seberapa pun gitu ya, nggak apa-apa, ada lah dia duit yang gitu dipinjem, biarin aja kagak balik-balik. Tapi yang kondisinya begitu ya, yang kondisinya memang susah begitu. Ibu jangan merasa rugi, jangan merasa rugi
ketika memberikan pinjaman pada orang yang kondisinya sulit begitu. Nggak apa-apa, belum bisa bayar, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, tenang aja gitu ya. Orangnya sebenarnya pengen banget bayar begitu kan. Nah ini termasuk kebaikan yang itu kan kita ngomongin duit 1 juta atau uang-uang sedikit ya Bu ya. Itu kan termasuk yang receh bahasa kita. Betul nggak? Ya termasuk sangat receh sekali. Jadi kalau kita mendorong kebaikan untuk supaya mendorong diri kita atau orang lain untuk melakukan kebaikan itu adalah amal soleh. Tapi sebaliknya tadi, ketika kita mendorong diri kita ataupun orang yang ada di sekitar kita untuk berbuat bakhil, ya, untuk tidak membantu orang lain, maka itu termasuk pada orang yang mendustakan agama. Bukan begitu, Islam tuh nggak nyuruh begitu, karena itu bukan sifatnya orang muslim, itu sifatnya orang kafir. Sifatnya orang muslim itu memudahkan, meminjamkan, menolong. Sementara sifatnya orang kafir itu apa Bu tadi? Kikir, bakhil, pelit, ya kan? Nah itu sifatnya orang kafir. Ya, nggak mau membantu anak-anak yatim. Kalau ada anak-anak yatim, mereka mengatakan, itu kan bukan urusan saya. Ya, masa bodoh teuing katanya. Betul kan nih orang Sunda? Ya bahasa. Ya, itu bukan urusan saya. Sebodoh teuing gitu ya. Bukan, nggak bagian saya. Enak aja. Kan saya kerja capek-capek. Ya kan? Ngapain? Itu uang saya, uang pribadi saya, ngapain? Bu, kalau kita itu ya, saya, ya kan? Itu susah, nggak akan keluar. Ya. Itu sombong banget itu. Ya, merasa itu punya saya, harta saya, kerja keras saya. Ya kan? Saya. Siapa Anda? Ya. Bukankah sebenarnya itu ya, pekerjaan hanya wasilah, diri kita hanya wasilah, betul nggak Bu? Ya, sarana, wasilah itu sarana, dan semuanya itu kepunyaan Allah. Maka kalau kita pahami itu, ini mah punya Allah, ya kan? Saya itu cuman tempat transitnya aja, bukan punya saya, ya kan? Ini mah ya, kulun min indillah. Ya, semuanya ini punya Allah. Ini punya Allah. Ya, min fadli Rabbi, gitu kan. Semuanya punya Allah. Jadi kalau kita paham itu bukan punya kita, punya Allah, maka kita akan mudah, ya Bu ya, untuk memberikan. Ya, ringan. Berarti kuncinya tadi, Bu, gimana sih supaya kita tuh gampang mengeluarkan, gampang ngasih, gampang berkurban, gitu ya. Kata aku itu dihapus, kata saya itu dihapus, ya, diganti bahwa itu kepunyaan Allah, semuanya punya Allah. Maka kita tuh cuman dititipi. Jadi ibarat kayak Bu? Kayak selang aja, ya, pipa Bu, pipa buat ngalir, ya kan? Ya, kan nggak boleh mampet toh pipa itu, ya, jadi harus ngalir. Maka kita akan nggak merasa apa-apa, merasa ringan aja. Betul Bu? Ya, uang itu punya Allah kok, sama saja ada di saya ataupun di tempat lain, nggak ada masalah, sama aja. Udah bisa berpikir begitu Bu. Masya Allah, belajar ya, on the way, OTW ya, insya Allah ya, OTW lah insya Allah ya. Kemudian bagaimana dengan fawailul lil musallin ya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Ini ibu-ibu perhatikan lafalnya ya. Lafalnya itu Allah menyampaikan kalimatnya alladzina hum an sholatihim. Ya. Apa terjemahannya tadi Ibu ayat 5 itu? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
Allah nggak pakai kalimat alladzina hum fi sholatihim sahun, enggak. Ya, pakainya an. Ya, kalau fi itu artinya di dalam. Ya, jadi maksudnya gimana? Kalau kita lupa tadi berapa rakaat, tadi sholat apa, itu udah ada masalah. Bukan itu maksudnya. Nah, kalau pakai kalimat fi sholatihim, fi itu berarti contohnya seperti itu. Ya, begitu sholat lupa gitu kan ya. Enggak apa-apa, Bu. Bahkan Rasulullah pun pernah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ada syariahnya. Oh, kita kalau lupa tuh begini loh caranya. Ya kan? Itu pelajaran buat kita. Ya, pelajaran buat kita. Ya, apalagi kita ndak dibikin Allah lupa, dah lupa aja ya kita. Ya kan? Ya, kadang-kadang nggak lupa, kita pura-pura lupa. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, kalau fi enggak fi, tapi an. Ya, maksudnya bagaimana? Yang kalau an itu dari, ya kan? Kalau fi di dalam, gitu. Kalau di dalam sholat kita ada lupa-lupa, gitu ya, itu tidak ada masalah, gitu ya. Oh, lupa nggak baca apa misalnya ya, oh tinggal diulangin aja kalau memang itu membatalkan sholatnya. Contohnya nggak baca Al-Fatihah, ya kan jadiin sholatnya nggak sah, gitu kan. Oh, lupa nggak baca kunut, oh nggak apa-apa, ya kan, lanjutin aja. Sah nggak sholatnya? Sah. Mesti diulang nggak? Enggak, begitu. Ya, yang jadi makmum biasanya kunut tapi imamnya tadi lupa kunut, waduh, ini imam apa toh? Ayo loh. Nggak usah begitu gitu ya. Padahal makmumnya ingat ini harusnya kunut. Kenapa nih imamnya nggak kunut-kunut? Imamnya langsung ruku. Ibu-ibu tenang, ruku aja sama imam. Ya, terus nanti kalau sampai ruku, sampai imamnya salam enggak sujud sahwi gimana, Bu? Enggak apa-apa, ikutin imam. Ya, Bu ya, jangan pakai inian sendiri. Aduh, ya, kok begitu sih? Enggak begitu, emang begitu. Ya, pokoknya makmum tuh harus ngikut imam. Itu contohnya. Enggak bikin batal, enggak. Sholatnya diterima, insya Allah diterima. Ya kan, Bu? Ya, maka itu contoh. Kalau nggak pakai Al-Fatihah diulang, ya boleh. Makmumnya protes tadi itu nggak pakai Al-Fatihah, ulang lagi, maka diulang, ya. Tapi kalau nggak pakai kunut, nggak usah diulang, nggak apa-apa. Paham ya, Bu ya? Nah, itu masalah fikih lah. Nah, maksudnya antara an dan fi tadi. Yang di sini maksudnya alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dimaksud itu, ya kan, orang yang melalaikan sholat adalah sifatnya orang munafik. Sebagaimana yang tadi disampaikan. Dia sholat hanya supaya dianggap sebagai orang mukmin. Oh, dia ternyata orang muslim ya, makanya dia sholat, gitu. Ya. Oh, muslim dia, dia sholat. Padahal sebenarnya, ya kan, kalau ketemu sama temen-temennya dia bilang, wah aku mah nggak muslim, aku mah cuman main-main aja, gitu. Biar dilihatin mereka, aku mainin mereka aja, gitu. Ya kan? Ada yang seperti itu, ada. Zaman dulu, zamannya Rasulullah, ya di masa baik apalagi di Madinah. Ya, silakan, Bu. Itu banyak banget. Di Madinah tuh orang-orang munafik banyak banget. Ya. Terus bagaimana dengan orang-orang muslim yang, mohon maaf nih, Bu, orang muslim dikasih pelajaran sama Allah Subhanahu wa taala seperti ini, tujuannya jangan kita tiru sifat orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat cuman pengen dilihat orang, oh ini loh aku sholat, oh ini loh aku ibadah. Maka bukanlah orang mukmin ketika dia beribadah tujuannya hanya untuk dilihat orang. Hati kita ini, ya Bu, ini perkara berat ini, Bu, ya kan? Hati kita kadang-kadang kalau masalah sholat, ya kita lulus, kadang-kadang juga banyak nggak lulusnya, Bu, betul kan?
ya, apalagi kalau sholatnya lagi bareng-bareng, apalagi kalau lagi jalan bareng. Kayaknya nggak enak kalau nggak sholat qobliyah ba'diyah, ya kan, lagi banyak orang, kelihatan orang. Nah, suka begitu gak Bu? Ya, padahal mah di rumah nggak pernah juga sholat qobliyah ba'diyah. Ya Allah, itu kayaknya kita harus tobat bareng-bareng deh kayak gitu. Benar nggak Bu? Kenapa sih kalau kita pergi bareng-bareng seneng ya, kita sholatnya jadi qobliyah ba'diyah dikerjain semua gitu ya. Begitu pulang ke rumah boro-boro gitu ya, ba'diyah aja enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, sholat di masjid juga begitu. Iya Bu ya. Makanya sering-sering pergi ya, sering-sering jalan. Ya. Kalau di masjid juga gitu, ya. Kadang-kadang tuh kalau sholat di masjid, Masya Allah, mudah-mudahan bukan karena biar dilihat orang, tapi karena memang suasana masjid. Betul nggak? Masjid itu nyaman, enak buat kita beribadah, apapun ibadahnya, Masya Allah. Ya, maka kalau di rumah sholat fardu saja itu perjuangan, begitu kita ke masjid, rasanya kalau cuman fardu jadi kurang. Mudah-mudahan itu di hati. Jangan, wah mumpung di masjid ini, wah ada ibu-ibu banyak ini, apalagi gitu ya, dipanggil ustazah gitu kan, ya, masa sholatnya cuman fardu doang, gak enak. Aduh, itu bahaya itu Bu, bahaya. Itulah lah, tunjuk tangannya di sini aja, ya kan, ya tunjuk di diri sendiri. Apalagi kalau disuruh jadi imam, aduh. Kalau di rumah biasanya jadi imam kul lagi, ya kan? Begitu jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Habis Al-Fatihah tuh ya. Amma yatasaalun. Waduh, yang belakang udah waduh gitu kan. Yang depan niatnya pamer. Udah gak ada baik-baiknya tuh sholat. Ya Allah, masa ustazah sholatnya pakai kulhu, gak enak sama jamaahnya yang nyuruh apa? Jadi imam. Aduh, nih hati Bu, hati-hati. Ya kan? Hati-hati nih. Ya, kalau niatnya pengen gaya, niatnya pengen dilihat keren, niatnya itu masuk Bu kategori yuraun tadi, masuk. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hati kita itu Masya Allah lemahnya luar biasa. Yakin yang kayak model begitu setempo-tempo ada. Betul enggak Bu? Bagaimana ketika ada Astagfirullahaladzim, istighfar, ya Allah aku lagi latihan ikhlas, jaga ya Allah. Astagfirullahaladzim, lurusin ya Allah, ikhlaskan amalku karena Engkau. Gitu terus Bu, terus saja. Ya, itu kan tadi bagi orang yang punya ilmu, punya hafalan ustazah. Terus kalau saya mah insya Allah nggak ada begituan, iya nggak punya hafalan, nggak disuruh maju jadi imam, ya. Apa kita ujiannya? Di sedekah kita, infak kita, betul ya? Siapa tuh yang nanti ngumumin binatang kurban di masjid? Awas ya, jangan sampai namaku tidak disebut. Ya. Nama saya Istiatul Ma'rufah binti Muhsan Maliki. Harus disebut lengkap seperti itu. Ya, dan dilama-lamain sebutnya, biar semuanya kedengeran semuanya bahwa saya berkorban. Ya. Ada Bu yang begitu? Ada di sini. Ada ya. Alhamdulillah gak ada. Enggak ada, aman, alhamdulillah. Ya, siapa itu yang nulis papan pengumuman? Gak ada nama saya, padahal saya itu infaknya 10 juta loh untuk masjid ini. Aduh, ya Bu ya. Kalau versi ekstrim begitu emang gak ada Bu. Tapi versi-versi yang agak-agak ya ada lah. Agak-agaknya gimana? Terserahlah sendiri hati yang jadi masalah. Betul ya Bu? Ini ternyata hati kita itu begitu ya, lemah. Makanya
Allah Subhanahu wa taala ya, Dia berjanji mengampuni, selalu mengampuni kesalahan kita ketika kita minta ampun ya. Yang penting tadi minta ampun lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi, istighfar sebanyak-banyaknya. Makanya kenapa sih Rasulullah tuh ngajarin kita sekali duduk beliau itu istighfarnya gak kurang dari 70 kali. Gak kurang dari 70 kali. Artinya lebih boleh gak Bu? Banget. Wah Rasulullah aja 70 kali, harusnya kalau kita 7.000 kali harusnya. Ya kan? Dosanya Rasulullah sama kita loh, udah jelas Rasulullah kan gak punya dosa. Betul gak Bu? Rasulullah gak punya dosa, 70 kali beliau istighfar satu majelis. Lah kita ya dosanya Masya Allah banyak banget. Kok kita istighfarnya kadang-kadang malah lupa. Betul gak Bu? Sudah sehari 24 jam itu berapa majelis kita itu kalau satu hari? Ya kan? Satu majelis di ruang tamu, 2 majelis di ruang tengah, 3 majelis di kamar, majelis lagi di dapur, majelis di rumah tetangga, majelis di masjid, majelis di tukang sayur, majelis di mana lagi? Ya kan banyak Bu majelis kita. Ya, itu bahkan kita lupa untuk apa? Mengistighfari ya di mana kita bermajelis, di mana kita duduk. Ya, padahal kadang-kadang itu ya, enggak sih bersuara enggak, diam gitu ya. Tapi dalam diamnya, di kepalanya, di otaknya, astagfirullahaladzim, ngeliatin orang semuanya salah aja. Ya Allah, masa pakai jilbabnya begitu sih itu orang, ya Allah nggak matching banget. Ada Bu begitu? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi itu lahir dari kesombongan. Alladzina hum yuraun, ya, orang yang senantiasa pengennya dilihat orang, pengennya eksis, ya, semuanya orang harus lihat kalau aku berbuat baik. Bahkan sholat pun begitu, ya. Termasuk apa kalau di dalam tafsiran, orang yang sahun itu termasuk orang yang melalaikan sholatnya. Lalai sholatnya bagaimana? Sholatnya kadang dikerjakan, kadang enggak. Sholat berapa kali Bu sehari? 5. Beneran 5 ya Bu? Jangan sampai sholat yang dipilih-pilih saja. Ada Bu saya jamaah ya curhat sama saya, Ustazah, saya tuh sholat itu sehari cuman 3 kali loh Ustazah. 3 kali? Kayak orang makan nasi gitu ya, 3 kali ya. Kenapa Bu? Kata saya ndak bisa bangun pagi. Maklum Bu Sultan, ya kan. Emang bangunnya biasanya jam berapa Bu? Paling pagi itu jam 7. Kan udah kelewat sholat subuh. Beneran itu Bu, ada ya. Terus yang gak bisa sholat lagi apa? Maghrib. Karena maghrib itu saya suka di jalan. Ya Allah Bu, gitu. Ya itu saya enggak bisa Ustazah. Terus aku gimana gitu? Ya gimana, orang sholatnya masa saya disuruh ngorting. Ya, masa Bu Isti harus bilang nggak apa-apa? Nggak bisa. Mulai besok Ibu bangun jam 5 maksimal. Bangun jam setengah 4. Jam setengah 4, jam 4 lah. Setengah 5. Ya, jam 4 nggak mungkin, apalagi jam 4 ya kan bangun jam 7 gitu ya. Jam berapa? Jam setengah 5 subuh, dah subuh itu Bu, pasang alarm. Kalau enggak nanti saya bantu, saya telepon Ibu. Ya kan, saya teleponin Ibu ya. Emang Ibu tidurnya jam berapa? Tidur saya jam 2. Pantes ya kan? Iya, harusnya nggak usah tidur lagi ya, sampai subuh baru tidur. Nggak bisa Bu, karena saya harus kerja. Emang kerja jam berapa? Jam 9 berangkat
jam 7 baru bangun. Perempuan Bu, ya. Kayak di sini kan nggak ada nih, ibu-ibu kan nggak ada yang begitu kan? Alhamdulillah. Nggak sehat, emang nggak sehat. Makanya ada di luar sana yang ternyata sholat itu Bu, untuk sholat 5 waktu itu perjuangan. Nggak semua orang muslim bisa. Ya, alhamdulillah dia masih punya rasa salah. Ngomong sama saya itu kan rasa salah dia ya. Ngaku gimana solusinya, itu bagus. Alhamdulillah masih begitu. Ya bayangin orang yang nggak ada kepikiran sama sekali. Betapa banyak orang yang nggak sholat maghrib. Ya, dan betapa banyak orang yang kesiangan, nggak sholat subuh, bahkan nggak sholat sama sekali, itu banyak banget. Nah itu loh orang yang termasuk sahun, itu orang yang meninggalkan sholat, gitu. Terus kalau sholatnya yang entar-entar gimana Ustazah? Ya kan? Nah ini kayaknya udah mulai mepet-mepet tembok nih. Bahasanya udah mulai merepet ini, deket nih. Ya bahaya ini, gitu ya. Ibu, Allah tuh baik banget sama kita. Kalau sholat yang paling Allah suka, Allah senang, itu kalau kita sholat di awal waktu, ya. Sholat di awal waktu itu masih di awalan waktu zuhur, masih di awalan waktu asar, masih di awalan waktu maghrib, masih di awalan waktu isya, masih di awalan waktu subuh. Itu Allah paling senang. Makanya Allah kalau ada hambanya sholat di awal waktu itu bahagia luar biasa. Dan kalau Allah bahagia artinya bersyukur, Allah tambahin lagi karunia untuk hambanya. Begitu. Makanya banyak ulama-ulama atau guru-guru kita kalau ditanyain ya tentang permasalahan hidupnya, hidup saya kok selalu nggak baik-baik aja, banyak masalah dan sebagainya. Apa jawabannya? Perbaiki sholatnya. Sholatnya jadi perbaiki. Coba sholat awal waktu. Ya, kalau rezekinya ya entar-entar Allah ngasihnya entar-entar lah, wajar. Kalau kita sholat ya maghrib tuh loh udah dari tadi, padahal waktu maghrib tuh pendek ya, itu kita masih yang scroll atas, scroll bawah, geser kanan, geser kiri, ya Allah. Bu, saya nggak ngomongin ibu-ibu, saya mau ngomongin diri sendiri, adalah diri sendiri aja, iya kan, udahlah ya, diri sendiri aja, ngaku aja ngaku. Benar gak Bu? Ya pantas Allah masih entar-entarin kita, karena kita juga begitu, entar-entar, ya kan? Duhurnya tuh udah dari tadi Bu. Duhur itu jam berapa? Jam 12. Ya dikerjainnya jam 2. Itu kan entar namanya. Masih mending Ustazah jam 2. Saya biasanya tuh jam 3 kurang seperempat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi diterima nggak sholat saya? Diterima. Sah nggak sholatnya? Sah. Sah nggak itu jadi sholat duhur jam 3 kurang seperempat? Jangankan jam 3 kurang seperempat, ya kan? Itu ibu sholat. Kira-kira nih kalau ada orang sholat duhur, Allahu Akbar, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di luar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menurut fikih sholatnya tetap sah. Sah Bu? Sah. Tapi Bu kebangetan. Bener apa enggak Bu? Ya kebangetan banget. Panggilan pertama, ya udah habis masanya. Ucluk-ucluk baru datang. Ini udah panggilan kedua, ya kan? Ini bukan panggilan tadi, udah lewat masanya. Ini panggilan tadi, gitu. Ya Allah, pantesan hidupnya begitu-begitu aja. Betul nggak tuh? Ya. Doanya nggak kekabul, nggak didengar sama Allah. Bukan Allah nggak dengar, antara didengar sama mendengarkan beda Bu ya. Allah dengar, tapi pura-pura nggak dengar. Alah, beda kan? Ya. Allah dengar, Allah ijabah, Allah senang mengijabah. Kenapa? Karena dia hamba yang patuh.
Masya Allah gitu. Ini loh hambaku liatin ya. Itu kalau sholat selalu awal waktu, Masya Allah ya. Ini nih kayaknya kita ini Bu perempuan penyakitnya itu kalau sholat suka entar. Iya Pak ya? Ngaku apa enggak? Pokoknya lah. Masya Allah. Termasuk sahur enggak? Kalau itu sesuatu yang disengaja tanpa ada satu kondisi yang ya membuat kita tuh ditoleransi sama Allah, itu termasuk sahur. Tapi kalau kondisi bagaimana yang ditoleransi, misalnya jam 1 kita masih rapat, boleh nggak Bu saya lanjutkan? Nanti insya Allah setengah jam lagi selesai, maka boleh. Itu waktu dikasih panjang itu supaya begitu ya. Jam 1 dokter masih operasi pasiennya, boleh nggak dilanjutkan ini 1 jam lagi, nih jam 2 baru selesai? Boleh, itu boleh. Bu, saya punya atasan itu galak banget. Kalau dia kasih instruksi panjang kali lebar gitu kan, itu dia jam 1 baru kasih dari jam 11 dia kasih instruksi, itu jam 2 baru selesai. Kalau saya potong ya kan instruksinya, saya keluar rapat, saya bisa dipecat. Nah itu boleh nggak Bu saya sholatnya jam 2? Boleh, masih waktunya kan? Boleh. Itu kelonggaran yang Allah berikan kepada kita. Tapi loh kalau nggak ada kondisi-kondisi yang seperti itu, kata Bang Roma, terlalu. Paham Bu? Ya. Wa yamna'unal ma'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'un itu artinya ya adalah ya orang yang wayam naunal ma'un ya, mencegah memberikan hal-hal yang sifatnya bantuan yang remeh. Contohnya seperti yang tadi di atas. Ada tetangga datang, Bu pinjam sapu ya gitu ya, sapu saya nggak tahu kemana. Pinjam mulu, ya Allah Bu ya, nggak usah begitu ya pinjam mulu nih. Ngasihnya nggak ikhlas, ya kan? Masih mending loh Bu, saya kasih, kan saya nggak almaun gitu kan ya. Saya kasih loh itu, tapi ngasihnya Bu ya yang ikhlas, wong yo sapu loh, ya Bu ya. Sapu tuh kalau dipinjem, terus kemudian dibalikin, berkurang nggak Bu? Berkurang rambutnya. Kebangetan banget itu kalau sampai ngitung ya kan. Ya, tiker, gelas apa. Alhamdulillah kalau orang Indonesia mah budayanya itu nggak kayak gitu Ustazah. Ya, kita orang Indonesia mah biasa, apalagi yang rumahnya ada depan. Hei, sis gitu ya. Mau nyambel nih, cabeku kagak punya gitu kan. Aku ada. Tadi baru beli cabai, sok atuh silakan. Ini orang Indonesia kan begitu ya Bu ya. Judulnya nyambel. Nyambel itu kan emang komposisi terbesarnya itu kan cabai, betul nggak Bu ya? Tapi ada orang yang begitu ya, minta cabai mau nyambel, punya cabai gak? Aku mau nyambel kagak punya cabai gitu kan ya. Kita mah kagak gerundel ya, ambil aja dah gitu kan. Nah itu orang mukmin tuh kayak gitu. Ya, orang yang memiliki kepribadian yang ya dibanggakan oleh Allah itu ya ketika dia gampang ringannya tangannya ya kan. Ringannya tangannya. Gimana sih Bu Isti? Ya, tangannya ringan untuk membantu untuk menolong. Kalau ibu nolong perkara-perkara yang remeh dia ringan, pasti biasanya orang seperti itu pertolongan yang susah, yang besar pun bakal diupayakan, diusahakan. Betul apa betul? Ya. Tapi udah ciri-ciri tuh, perkara yang ringan aja dia susah untuk membantu dan menolong, apalagi yang besar. Udahlah nggak usah berharap, ya kan? Dia mah emang begitu loh, sapu kita pinjem aja dihitung bulunya kan. Ya, ketinggalan apa enggak, apalagi gitu kan
perkara yang besar. Apalagi kalau mobilnya kita pinjem, ya jangan-jangan nanti bensinnya diukur lagi sama dia, kan begitu, ya. Sama Allah, ya, Allah memberikan, Masya Allah, bahasan yang luar biasa pada kita. Ini ayat, Bu, biasa kita baca dan biasa kita hafal, tapi kadang-kadang kita masuk lupa. Betul apa betul? Ya, maka seperti tadi yang saya sampaikan di awal, mudah-mudahan habis bahasan ini, kita habis belajar tentang Al-Maun, kita menjadi pribadi yang, ya, Masya Allah, sayang dengan orang yatim, perhatian, gampang nolong dengan orang-orang yang susah, ya. Kemudian ringan tangan kita terhadap perkara-perkara yang mudah, yang ringan, yang gampang, ya, yang sepele gitu kan. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak melalaikan sholat kita, gak suka pamer, ya, cepat kalau dengar azan, longgar kita segera untuk mengerjakannya, jangan entar-entar apalagi sampai sengaja ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.